Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saat ini kita ketemu dalam mata kuliah studi Islam. Untuk pertemuan pertama, yaitu kita membahas tentang RPS dan kontrak kuliah. Sebelumnya, perkenalkan, saya dosen pengampu mata kuliah studi Islam Esti Wahyu Kurniawati MPD. Langsung saja kita masuk pada RPS. Apa itu RPS? RPS yaitu rencana pembelajaran semester. Jadi rencana untuk pembelajaran satu semester di semester 1 ini, nah, kita buat RPS seperti ini. Nah, di sini mata kuliah studi Islam, kodenya PAI 210211. Kemudian bobot SKS yaitu 2 SKS, dan semuanya adalah teori 2 SKS semester 1. Kemudian ini tanggal penyusunan, kemudian tanda tangan atau otorisasi pengesahan, kemudian bawahnya capaian pembelajaran atau CPL prodi yang dibebankan pada MK, yaitu ini isinya adalah capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa lulusan prodi PAI itu adalah meliputi yang pertama CPL 1 itu sikap, kemudian CPL 2 yaitu pengetahuan, CPL 3 kemampuan umum, dan CPL 4 adalah kemampuan khusus. Kita mulai dulu dengan CPL 1 atau sikap. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Jadi diharapkan lulusan prodi PAI itu harus yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian CPL 2 yaitu pengetahuan. Pertama, menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan, itu agama dan sains sebagai paradigma keilmuan. Itu capaian pembelajaran prodi mengenai pengetahuan. Kemudian yang ketiga, CPL 3 kemampuan umumnya. Yang pertama, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Yang kedua, mampu membaca Al-Quran berdasarkan ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Nah, jadi lulusan prodi PAI itu termasuk mampu membaca Al-Quran berdasarkan ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Jadi walaupun untuk mata kuliah studi Islam nanti kita tetap sama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang ketiga, mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.
Jadi diharapkan lulusan prodi PAI itu mampu melaksanakan ibadah, ya sholat, ya ngaji, dan amal ibadah kebaikan yang lain. Kemudian dapat memimpin ritual keagamaan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu CPL 4, yaitu mengenai kemampuan khusus. Mahasiswa lulusan prodi PAI itu diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Sekarang lanjutannya yaitu CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah capaian pembelajaran dari lulusan prodi PAI itu seperti yang telah disebutkan di atas, kemudian lanjutannya yaitu diturunkan pada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, mata kuliah studi Islam ini tujuannya seperti apa? Yang pertama, CPMK 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, moral, etika dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian CPMK 2, setelah kita belajar mata kuliah studi Islam, yaitu mahasiswa mampu memahami ilmu pengetahuan tentang ruang lingkup studi Islam. Kemudian mahasiswa mampu memahami sejarah, metodologi, dan pendekatan studi Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dan dinamika studi Islam. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid yang baik dan benar. Kemudian mahasiswa mampu memahami substansi materi, struktur, konsep, dan pola pikir keislaman pendidikan agama Islam yang mencakup bidang keislaman Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, usul fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan keilmuan bidang keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita bahas CPL, capaian pembelajaran lulusan prodi, kemudian CPMK, capaian lulusan pembelajaran mata kuliah, kemudian dari CPMK itu kita turunkan menjadi sub CPMK. Nah, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Sub CPMK dari CPMK 1, 2, 3, dan 4 kita turunkan. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap religius, sikap moral, dan etika yang baik dalam kelas, luar kelas, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan. Setelah dari CPMK memahami, kemudian sub CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup studi Islam. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, metodologi, dan pendekatan studi Islam. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa aliran pemikiran dalam Islam. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan studi Islam di dunia. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan metode pemikiran Islam. Mahasiswa mampu membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid yang baik dan benar. Mahasiswa mampu mengimplementasikan keilmuan bidang keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mempelajari mata kuliah studi Islam dari sub CPMK tersebut, dari teori-teori, kemudian kita tunjukkan atau kita terapkan, implementasikan keilmuan bidang keislaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan pada deskripsi singkat mata kuliah, yaitu mata kuliah studi Islam ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang agama Islam, baik secara tekstual maupun konstekstual, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam
mengkaji berbagai aspek keislaman, juga membentuk karakter yang baik dan meningkatkan spiritualitas mahasiswa. Kemudian masuk pada bahan kajian atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran studi Islam cakup yaitu yang pertama kontrak kuliah yang akan saya sampaikan setelah RPS ini. Kemudian yang kedua yaitu Islam dan studi agama. Kemudian yang ketiga ruang lingkup dan pembidangan studi Islam. Materi keempat yaitu pertumbuhan studi Islam di Indonesia. Kemudian yang kelima metodologi studi Islam. 6 pendekatan studi Islam. 7 hubungan manusia dengan agama. 8 Islam sebagai sumber ajaran Islam. 9 sumber ajaran Islam. 10 metode mempelajari sumber ajaran Islam. 11 aliran pemikiran dalam Islam. 12 mengembangkan metode pemikiran Islam. 13 Islam dan tantangan modernitas. 14 jihad amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, dari semua materi ini silahkan nanti dibagi kelompoknya. Kemudian tugasnya yaitu membuat makalah dan kemudian PPT, dan silakan dipresentasikan. Kemudian lanjut pada pustaka atau referensi. Referensi di situ sudah tertera yaitu yang utama dan ada pendukung. Nah, dari pustaka utama itu bisa diambil 2 buku dan kemudian pendukung 1, atau jika ada atau dapat diambil dari semuanya itu juga lebih baik. Kemudian dosen pengampu saya itu Esti Wahyu Kurniawati MPD. Sekarang kita lanjutkan yaitu untuk kontrak kuliah. Nama mata kuliah studi Islam, kode mata kuliah PAI 210211. Kemudian jumlah SKS yaitu 2, semester 1 program studi pendidikan agama Islam. Deskripsi mata kuliah studi Islam ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang agama Islam baik secara tekstual maupun konseptual, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam mengkaji berbagai aspek keislaman, juga membentuk karakter yang baik dan meningkatkan spiritualitas mahasiswa. Kemudian tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam bidang keahlian PAI. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Kemudian selanjutnya yaitu materi. Materi sudah saya sampaikan tadi dalam RPS. Nah, silahkan dibagikan kelompoknya untuk membuat makalah dan PowerPoint, kemudian dipresentasikan. Kemudian referensi atau pustaka juga sudah tertera dalam RPS tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, silakan difahami. Kemudian tugas terstruktur itu membuat makalah plus PowerPoint atau PPT 10% nilainya, kemudian presentasi itu 10% dan tugas tambahan nanti 5%. Untuk kriteria evaluasi atau penilaian, absen 100%, tugas 25%, keaktifan di kelas 10%, UTS 30% dan UAS 35%. Kemudian jadwal pertemuan kita itu hari Rabu jam 7.30 sampai 9:10. Bentuk UTS dan UAS insya Allah nanti tertulis. Kemudian media pembelajaran bisa lewat Zoom meeting, grup WA atau Google Meet dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.